Apakah kalian selalu menggunakan masker sekali pakai setiap harinya? Sekarang Anda bayangkan, jika kita semua, tidak hanya warga DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia menggunakan masker sekali pakai, setiap harinya berganti-ganti. Pernahkah kita memikirkan, kemana larinya masker medis yang kita pakai selama ini? Banyak laporan yang menyatakan bahwa akhirnya berakhir di sumber air kita. Lantas, apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang masker kain, kadang-kadang masker medis. Masker kain. Masker kain. Kalau waktu seringnya pakai masker medis begini kan. Oh Iya. Medis yang seperti ini ya? oh, kayak gitu ya. 2 kali. 2 kali. Itu pagi sama Pagi sore. kalau iya, sore. Tergantung sih, kalau gua sering pergi itu bisa 3 kali. Kalau gua pribadi nih ya, pakai masker itu kalau medis itu kadang per jam, Bang. Per jam. Iya, kadang gua nggak kerja. Jadi itu habis kotor ganti. Ganti-ganti aja gitu ya. 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, sore. Iya. Enggak, saya gunting dulu, habis itu baru saya sobek dan buang tempat sampah. Dibuang. Langsung dibuang aja gitu. Iya, dibuang gitu aja. Nggak dipakai lagi karena kan udah kotor gitu. Dibuang ke tempat sampah aja gitu ya. Iya, dibuang gitu aja ke kotak sampah udah. Tempat sampah gitu ya. Penggunaan masker sekali pakai meningkat di tengah rekomendasi pemerintah tentang efektivitas masker. Terlebih, masker medis sekali pakai ini termasuk sampah B3 yang kini mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Ini ada merek Molson, ada merek Alkindo, ada Elelir, ada anak, ada kayak 95 Pro. Harga yang kalau eceran 10.000. Kira 10.000. Nah, kalau yang kota-kota ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. 30 juga. Yang laku tuh ya benda dapil ini atau dapil ini lagi semua. Ya. Jualan tahun kemarin baru aja. Oh, tahun kemarin belum lama. Kopi dan sebenarnya nggak jualan saya di rumah aja. Mau pada ngobrol-ngobrol di rumah ngapain ya jualan. B3 itu yaitu limbah yang mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, kemudian mengganggu kesehatan, mengancam kelangsungan hidup manusia dan selainnya. Sampah limbah D3 itu contohnya ya masker, APD, handscoon, kemudian ampul, jarum suntik, ya seperti itulah. Penggunaan yang meningkat juga diikuti melimpahnya kembali sampah masker sekali pakai. Akibatnya, sampah masker sekali pakai menjadi masalah baru. Sampah masker ini dibuang bercampur dengan sampah lain bersama sampah plastik rumah tangga. Bahkan tercecer ke badan air seperti sungai dan selokan. Nama saya Pratama Tristianto. Di sini saya bekerja sebagai PJLP untuk pembersihan kali. Saya bekerja dari awal tahun 2014. Awal terbentuknya UPK ya. Kita di sini banyak ya. Jadi dari kayak sampah rumah tangga, organik, non organik seperti botol, lalu juga ada kadang kursi juga suka ada busa-busanya itu, jadi suka
ya masyarakat buang ke kali, seperti pakaian, itu banyak kita temui juga. Kalau untuk sampah seperti masker, kita paling sering menemuinya masker. Apalagi musim pandemik seperti kemarin itu intensitasnya cukup banyak ya. Sering kita temui, tapi kalau untuk jarum, kita belum pernah alhamdulillah. Sama APD ya hanya seperti sarung tangan aja. Jadi di sini banyak juga sampah masker ya, Pak? Per hari kita nggak bisa hitung untuk jumlah, nggak bisa. Hanya ya mungkin kalau kita kumpulkan sekantong kresek mungkin ya, sekitaran segitu. Tapi kalau udah sekarang sih udah jarang kita temukan. Iya. Jadi nyerap air ya, jadinya bersih. Kalau sampah masker biasa kita sih langsung, karena kan kita kejar untuk sterilisasi sekalinya agar biar bersih dari pagi hari. Jadi kita campur. Tapi nanti mungkin di sana ada bagian pemilahannya lagi gitu. Ya. Kalau rasa khawatir pasti ada ya, cuman namanya kita sudah tugas, kita punya kewajiban untuk membersihkan kali ya, kita laksanakan untuk pembersihannya dengan senang hati. Untuk masalah infeksi-infeksi itu mungkin kita mengakali dengan vitamin, kita harus kuat untuk daya tahan tubuhnya. Berbahaya karena virus yang berada di dalam masker itu bisa bertahan beberapa hari di permukaan limbah medis tersebut. Awal-awal itu masker sekali pakai yang kami temukan itu tanggal 21 Maret kalau nggak salah itu, tahun 2020. Artinya itu beberapa minggu atau beberapa pekan setelah Indonesia, khususnya karena limbah masker yang kami temukan ada di Bogor adalah setelah Bogor juga menjadi salah satu kota yang warganya kemudian juga banyak mengenakan masker. Memang secara temuan itu temuan yang tidak kami sengaja ketika kami melakukan patroli sungai. Ketika itu masker yang kami temukan itu memang cukup masif. Nah, kemudian masifnya itu karena sampah-sampah masker ini adalah sifatnya ringan. Kemudian ketika di Bogor atau di atasnya Bogor kemudian hujan, masker-masker yang kami temukan itu kami yakini adalah terbawa air. Ketika waktu tertentu masker-masker ini kemudian tersangkut di rumput, kemudian di ranting-ranting perdu misalnya yang tumbuh di sekitar sungai. Kalau kita mau jujur, sampah-sampah masker ini semakin banyak karena ketika kita menyikapi pandemi, kemudian kita mencoba memprotek diri terhadap udara gitu ya, untuk mencegah droplet yang kemudian dari lawan bicara, kan memang kemudian orang-orang berusaha untuk memproteksi dirinya, salah satunya dengan masker. Ketika awal-awal pandemi, saya sampai kemudian cari informasi ke sana ke sini untuk mendapatkan petunjuk teknis bagaimana orang yang benar membuang masker sekali pakai terutama. Ternyata sampai 2 tahun sekarang saja secara khusus di ruang-ruang publik saya tidak pernah melihat di mana ada drop box khusus masker sekali pakai yang disediakan oleh pemerintah atau siapapun. Keberadaan tempat pembuangan khusus masker medis untuk masyarakat yang seharusnya disediakan pemerintah memang masih jarang ditemukan di tempat-tempat yang banyak orang berkerumun. Mau tidak mau, dengan kurangnya sosialisasi tentang cara pembuangan masker oleh pemerintah, masyarakat terpaksa membuangnya ke tempat sampah yang tidak seharusnya.
pembuangan sampah masker ya. Ya, yang pertama itu kita buka masker dari telinga. Iya, dibuka masker dari telinga, kemudian maskernya itu dilipat, kemudian disobek, kita hancurin maskernya, disobek maupun digunting, kemudian kita semprot sama desinfektan maskernya dulu, baru kita masukin ke tong sampah yang tertutup ya, sampah medis. Kemudian setelah kita buang maskernya ke sampah medis, kita cuci tangan. Habis cuci tangan, kita semprot sama hand sanitizer tangan kita. Lebih ke implementasi menurut saya. Sosialisasi ada, terlebih ketika COVID itu jor-joran banget. Ayo pakai masker, ayo pakai masker. Setelah pakai masker kemudian kotor dan sebagainya, rusak, cara buangnya gimana? Banyak teman-teman saya yang secara voluntary atau lembaga-lembaga yang secara komunikasi menyampaikan ini, termasuk juga pemerintah. Tapi implementasi setelah misalnya saya mau buang masker ini kemana? Awal-awal memang ada beberapa fasilitas kesehatan masyarakat yang kemudian menerima, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena sifatnya kemudian jadi berbeda. Kalau ketika kita ada di situasi pandemi, ini menjadi sampah infeksius. Tapi ketika normal, ini berbeda lagi sifatnya. Tapi harus perlakuannya menurut saya ini juga tetap harus berbeda, bukan sampah-sampah domestik seperti biasa. Pesan secara khusus gitu ya. Ini adalah salah satu upaya kita menjaga kita tetap sehat. Tapi jangan lupakan setelah itu bagaimana secara individu, secara kelompok, secara bersama-sama kita mencoba untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Tapi jangan lupa kesehatan lingkungannya juga dipikirkan. Bagaimana caranya? Silahkan para pemikir yang punya para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang kemudian harusnya merumuskan dengan sangat cerdas, sistematis, dan strategis, dan implementatif, dan bisa dikontrol. Karena kalau tidak ya sama saja, kita sebenarnya selalu mengerjakan sesuatu yang kemudian akhirnya kalau boleh saya pandang adalah sebuah kesia-siaan. Lagi dan ingat ketika yang kita pakai adalah masker sekali pakai, setelah kita pakai dirusak dulu sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Atau kalau misalnya kita juga sudah memiliki masker yang sifatnya bisa digunakan ulang, gunakan masker yang guna ulang sehingga kita bisa meminimalkan sampah yang kita hasilkan.